Saat ini delok pola-pola Rabitatul Alam Al-Islami ketika istiftah hal-hal yang krusial kayak tausiatul mina, tausiatul matof. Sama masih ingat betul di antara yang ditanya itu Syekhina Kiai Haji bin Zubair. Itu mirip kalau ada kitab niku Gus Wafi, Qadayal Haji wal Umrah. Itu milik resmi Hayatul Ulya Wahabi. Itu ternyata di situ juga menyertakan fatwa-fatwa ulama dari Jawa, termasuk merujuk Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabau Senawa Banten. Artinya betapa ulama kita ini dengan ulama di Mekah maupun di Yaman itu begitu dekat. Sehingga ini saya punya bukti di kitab Al-Iqdul Farid, di antara orang-orang Indonesia yang disebut Said Muhammad, di sini ada Habib Salim Jindan. Beliau pernah istifadah sama Habib Salim Jindan, Habib keluarga Kuwait Al-Habsyi yang Abdurrahman ya. Itu mulai dulu. Sehingga kalau suwon santri-santri sing teng mriki dherekaken Gus Wafi, kula nate mriki ketika Mbah Mun dulu meresmikan pondok ini, saya datang ketika ada ijazah Thariqah Sadziliyah atau mriki kula hormat mriki. Pas itu dirawuhi kalau nggak salah Pak Ganjar sama Gus Saiful Yusuf sih. Pak Saiful Yusuf. Yai cerita mazhab napa Sadziliyah. Saya masih ingat pernah didhawuhi Yai, hak Wafi iku bejo mergo genteni Mbah Rozak dhisik sing gawa Sadziliyah ning kawasan Solo iku Mbah Rozak. Mbah Rozak iku nggih berarti bin Abdullah sih. Kan Mbah Mahfud, Mbah Dimyati, Mbah Rozak sing bin sinten? Abdullah bin Abdul Manan. Terus riyen Mbah Mahfud sing nekuni usul fikih, terus Mbah Mahfud digenti Mbah Dimyati teng pundi? Termas, terus sing Thariqah Sadziliyah niku dibeto Mbah Abdul Rozak. Terus kula suwun niki sanad musalsal saking guru-guru dan ndak pernah meninggalkan kitab Ihya. Kula riyen nggih sering belajar bareng kalian Gus Kamil nggih sak kamar kula banyak tahu tentang kitab I'anatut Thalibin Ihya. Kula cek eling kula riyen sinau ana ngangge kitab Gus Kamil pancen gentosan. Riyen niku terus duka ya. Oh, duka saking susah urip wis pundi kitab gentenan dhisik. Di kula niku eling kula niku ngangge kitab mengke tinggi Gus Sofur, kadang Gus Kamil damel kitab mengke kula damel. Mbok saking malese tuku ora duwe dhuwit, mbok saking belinge wong anggaran go tuku kitab go liyane niku mboten sing jelas udzon niku haram. Dadi ngoten mawon dadi ora usah dijerok-jerok, sing jelas udzon niku haram. Meskipun resiko husnudzon kadang ya bodoh karo akal di husnudzoni gitu, tapi dulu itu kalau jeling dawuh Gus Sofur, dhisik wong belajar i'anah setengah hafal. Kenapa setengah hafal? Karena ada bahsul masail. Ya ini wong alim alamah. Niku nak musyawarah nggih dibantai tiyang kathah. Kula jek menangi Abah kersa dadi lajnah, Gus. Karena ya ini nggih cerdas tenan, tapi kadang-kadang cerdasnya wong dikalahno ambek selera. Kula jek eling debat. Sampean ndak harus ikut mazhab ini ya. Kepiting cara sampean halal apa haram? Umumnya wong. Haram kan apa ya halal? Polling ndak usah benar apa salah, polling saja. Halal apa haram? Umum. Halal kan? Kemuni halal alasannya apa? Ketika orang yang bilang halal ditakoki, yuyu hukumnya piye? Mesti muni haram. Mergo yuyu ku amfibi. Tapi alasan yang sama kan ada di kepiting. Yuyu haram kan enggak masalah, cilik tapi nak kepiting haram kan eman-eman. Padahal ketika ngaram noyo yo alasannya amfibi kan. Kalau alasannya amfibi berarti kepiting tetap menang kan? Karena eman. Nah singkat cerita gini Gus Wafi, ketika debat saya masih ingat betul. Ya tentu yang bantah itu bukan anak sarang tapi delegasi dari yang lain. Tapi gambar di mulut itu niku ya kepiting kirang setunggal. Walhasil saroton itu maknane apa? Jawab ya masih ingat betul, sampai tak ingat bahasa Arab. Lau suwirol kalbu bisalah sati arjulin akultum innahu ghairu kalbin. Saiki misalnya asu digambar sikile mau telu apa terus gak asu. Wong kurang sikil sitok kok ribet. Saya itu masih menangi ya itu kersa dadi napa musokheh terus debat. Jadi memang watak dari ilmu itu memang ada naket, ada intikot, tapi tentu tetap menjaga adab.
Jadi dulu Mbah Zubair ya kadang di era Mbah Mun itu beda. Dulu Mbah Zubair itu tak fanatik. Kalau ada buyutun mutalasikoh, ada rumah jejer-jejer, meskipun namanya Zakulun Bismin, meskipun namanya beda-beda, satu. Tapi era Mbah Mun, ya sudah kalau namanya Zakulun Bismin, ya sudah boleh banyak. Makanya jenengan ampun kaget kalau suatu saat putrane Yai fatwanya secara fikih beda dengan abahnya, itu biasa. Dulu Taqiyuddin As-Subki sama Tajuddin As-Subki itu kitab dikarang abahnya, disarai anaknya. Kadang anaknya ngeritik abahnya, tapi fil ilmi lah ya, bukan. Jadi itu biasa. Jadi supaya sampean nanti familiar dengan ikhtilafatil ulama, itu familiar. Sayyid Ali Zainal Abidin, mbahnya Habib Muhammad, itu nggak derek-derek politik, ngikuti mazhabnya Pak Dinya Sayyid Hasan. Karena Sayyid Hasan itu menyerahkan semua wilayah kepada Muawiyah. Artinya ya biasa ikut Pak D-nya. Tapi beberapa orang Hasani itu ingin negara ini harus dipimpin orang soleh, sehingga Al-Adarisa yang dibangga-banggakan Mbah Mun itu orang mimpin Maroko. Jadi Al-Hasani banyak yang kerso politik sehingga jadi raja-raja di Maroko. Al-Husaini sebagian nggak ngikuti politik, derek no Sayyid Hasan. Nah itu biasa, maksudnya dalam apa, ya sudah, semuanya itu istihad, semuanya itu baik asal dilakukan oleh orang-orang soleh radhiyallahu anhum. Di kalau badhe tabarruk ngingat Yai niki sekaligus kula ngenang betapa Mbah Mun kersane dituruti pangeran. Di antara yang ditulis Mbah Mun dalam Maslakut Tanassuk Al-Makki, ditulis Yai, beliau ketika nulis persis sanad yang ditulis Sayyid Muhammad Alawi, beliau ngendikan ketika orang ini, beliau ngendikan di antara harapan beliau adalah hadhihi ya tausiyat allati kanat mafkhoratan azimah li asal maulal karim ayajma'a nafsi ma'a hamalatil ilmi min ulama'i hadil ummah wa bil akhas ulama'u ahlil bait alladzina khassahumullah bi khassa'isa la ya'lamu azamataha illallahu ta'ala. Jadi ketika beliau ngarang kitab ini beliau ngarang itu lama sekali, sekitar tahun ini tak tulis yang mudawan saja, saya agak mau resiko yang mudawan sesuai penanggalan yang ditulis beliau itu ini tak lama sekali beliau mengarang kitab ini. Itu beliau diantara harapan besarnya semoga nanti saya dipertemukan dengan amalatil ilm wabil akhos ulama'u ahli labah. Dan ternyata betul beliau ditakdir wafat di Mekah, dan bukan sekedar di Ma'la, tapi Ma'la yang dekat Abuya Sayyid Muhammad. Sama masih ingat didawi Sayyid Ahmad, coro Jawane maknane nak sekedar ning Ma'la iku akeh. Tapi Mbah Mun itu di Ma'la yang dekat Sayyidah Khadijah. Ma'la itu kan luas sekali. Kalau Yai kan pas di sini Sayyidah Khadijah, agak di bawah ada keluarga besar Sayyid Muhammad, ada Sayyid Abbas, Sayyid Alawi dan seterusnya. Sebelakangnya agak bawah Syekh Nawawi, terus samping agak selatan ke seperti ini terus. Pokoknya agak itu bang. Terus di antara keinginan beliau ketika ngarang kitab ini adalah saya ingin iltihak, kata beliau, tak baca lagi ya. Ayyajma'a nafsi, ini asal maulal karim, semoga Allah al-karim ayyajma'a nafsi ma'a hamalatil ilm min ulama'i hadil ummah wa bil akhas. Beliau ingin sama ulama ahlil bait alladzina khassahumullah bi khassa'isa la ya'lamu azamata illallah subhanahu wa ta'ala. Terus ini keinginan beliau, kitab ini ditulis lama sekali. Nah kemudian kitab aslinya dari kitab Al-Iqdul Farid, kitabnya Sayyid Muhammad. Nah ini tadi sesuai pesanannya Gus Wafi, saya akan menceritakan cara ngarang orang dulu. Terus ini yang kitab ini tak nomerin, ini nomor yang menjadi di kitabnya Mbah Mun. Kemudian kitabnya Mbah Mun tak nomeri, ini nomor yang ada di kitabnya Sayyid Muhammad. Itu beliau menukil tuh harfan bi harfin, kalimatan bi kalimatin, tidak ada yang dirubah sama sekali. Nah, yang ini kemudian masalah bagi kita karena
Kalau tradisi kita itu mutabi itu ikut guru. Nah problemnya sekarang banyak orang beragama kemudian kalau niru guru atau orang sebelumnya dianggap plagiat. Akhirnya banyak pakar Islam sekarang yang memaksakan punya pendapat sementing beda. Memang aturannya kalau anut malah salah, dianggap plagiat. Sementara di pesantren ilmu itu harus anut, al ilmu nurun tadi, ilmu itu harus nurun sebelumnya. Lah ini terus repot kita. Makanya kita yang saya kan sering kumpul orang kampus, itu menjelaskan ke orang kampus itu bingung. Karena mereka inginnya di Islam itu ada pembaharuan. Sementara kita inginnya itu mutabi. Jadi ini PR Gus ya, PR bagi saya, Habib Muhammad, semuanya. Karena kalau kita membiarkan adat kampus dalam konteks agama ya, mereka boleh kreasi istihad. Kayak apa bahayanya agama ini? Karena mereka itu siapa? Kan ini hukum wa rasulih, bukan semau gue. Bisa menakhuda ilaha wa orang yang ikuti apa? Hawa nafsu. Makanya ada seorang kiai di Rembang itu unik. Jadi kalau ada orang anaknya sekolah di jurusan teknologi atau sains atau apalah yang umum malah boleh. Alasannya beliau paling udah adik sekrup. Tapi kalau orang nggak bakat alim kok sekolah di jurusan agama malah nggak boleh karena takutnya udah adik agama. Jadi kiai itu ya kadang unik. Bahwa sorai rai bakat ulama kok sekolah neng jurusan agama. Ora oleh. Mari udah adik agama. Tidak jurusan pesawat atau mobil malah boleh. Paling tidak adik skrup. Ini kata kiai itu loh, bukan kata saya. Dulu saya ya eskal kok bisa begitu. Tapi setelah ngaji itu menjadi tahu memang perbedaan ekstrim kita adalah kalau di kampus itu ilmu itu harus ditemukan sendiri, kalau niru itu plagiat. Di pondok kalau niru itu mubtadi bukan muttabi. Akhirnya ribet. Makanya akhirnya terus kita bagaimana? Bangun ngendikan alal akhir ayakun arifan bi zamani, mukbilan bisani, arifan bi zamani dan seterusnya. Ya sudah materinya sama tapi dikemas yang beda. Nah ini yang kenangan saya sama Mbah Mun. Mbah Mun tuh kalau nerangkan tauhid aslul wujud itu pakai kitab Husnul Hamidiyah Gus Wafi itu sama Yai masih digambar. Sama saya ingat betul di kitab Husnul Hamidiyah itu ada gambar piramida. Ya digambar. Mbok gambar bulet kaya apa kata Mbah Mun, tetap dimulai dari satu titik. Kue gambar sukses cara sukses, misalnya saya gambar gedung ini atau gambar hewan pasti tidak bisa. Tapi piye wae bulete gambar itu tetap dimulai dari satu titik. Hadhil awalim kulliha bulet kaya apa tetap dimulai dari wujud yang satu. Nah, daripada sama nerangkan yang zaman gini bocah-bocah gini terangkan al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Wal hadis la mudamin muhdis. Wis mesti ra paham. Iso-iso mutaghayyir malah. Itu Mbah Mun dengan mudahnya kitab Husnul Hamidiyah itu kitab yang bisa menjelaskan itu. Ya digambar di kitab itu digambar, ada gambarnya. Yang pelajaran dualia gitu, sing Husnul Hamidiyah. Itu digambar tuh banyak sekali. Tapi kata yang ngarang itu hadis surah banyak seperti ini dimulai dari satu titik. Lah titik ini namanya nuqtatul wujud. Imam Amudi itu jadi wali itu bukan karena khusyuk, karena dia ahli matematika. Itu imam yang didolakan Syekh Mahfud At-Turmusi. Imam Amudi itu ahli matematika, dia jadi wali kan ahli matematika, dia pakar usul fikih. Ketika dia di surga, ini kasusnya para wali. Ketika mau masuk surga bersama Allah, kamu jangan ke surga dulu. Malaikat-malaikat saya ajari matematika. Malaikat 100 sekolah itu disuruh belajar matematika saya. Karena memang ditanya, bukan kamu itu siapa? Saya ini guru tauhid. Sama malaikat protes kan dikomplain, masa ditanya nggak jawab. Sama Allah, silahkan kalian mendengar cara dia mengajarkan tauhid. Malaikat yang ngurung titra nisbatus naini wassalasa wal arba ila nanihayatalah minal uluf terus itu sama nisbatnya kanisbatis naini ilal wahid. Artinya kullul adat jumlahnya berapa nisbatuhu ilal wahid adalah far'un. Mbok adat loro ya nisbahe ilal wahid far'un 3 10 1000 tetap asal usulnya satu.
Mbok alam bulet kaya apa? Mulai ana sing Habib ra Habib, mulai macam-macam ngeten iki. Ana sing ngaji niat golek ilmu, ana sing penting ra ning omah. Wes ana sing golek ngaji awale ora kepen paham Gus. Delok Kiai Barokah seribet kan Gus. Awale ora kepengen paham. Pokoke delok Habib Muhammad Barokah. Gak penting paham. Mulane ngajine semua delok. Kalau ajane ya ape gelo tapi yo piye Gus pancen. Wong hadise man ro'ani wa man ro'a man ro'ani. Dakhalal jannah. Ora ana hadis man fahima anni wa ana alhamdulillah hadise man ro'ani wa man ro'a man ro'ani dakhalal jannah. Jadi banyak orang ngaji dari awal wis niat ra paham. Itu Imam Amuddin nerangno malaikat. Nah, malaikatnya gedek-gedek. Betul juga. Jadi lah itu namanya ajarannya sama, yaitu mau menerangkan tauhid. Tapi banyak ulama yang punya cara gimana lebih mudah difahami. Jadi nggak mungkin alam seruat ini sebanyak ini nggak dimulai dari satu. Jadi, nah itu Mbah Mun. Jadi Mbah Mun itu punya seni menjelaskan itu. Jadi saya ulang lagi, terakhir beliau itu mengulang-ulang lagi alal akil ayakuna napa mukbilan bisa nih napa arifan bisa mantu diulang. Termasuk kenangan saya ketika ngaji tauhid, beliau termasuk pengagum Al-Hamidiyah itu kalau nerangkan seperti itu. Makanya banyak ulama yang cerita kenapa bismillah dimulai dari ba. Rata-rata ulama memberi penjelasan semua Quran itu makna jameknya ada di Fatihah. Fatihah di bismillah, bismillah di ba-nya, yaitu bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Karena di ba ini ada nuqtatil wujud. Semuanya dimulai dari satu titik. Ini ku wujudun wahid, yaitu enggak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terus ini cerita revolusinya Mbah Mun, Mbah Zubair dan beberapa masyayikh untuk menjadi ilmu ini lebih mudah. Makanya saya pesen oke lah kita karena bawaan anak sekarang mungkin kita agak kesi atau agak apa gitu. Tapi saya mohon tetap ikuti ulama-ulama dulu. Kayak Mbah Mun, kayak Mbah Zubair tadi tetap menerangkan tauhid, tapi daripada sampean tetap menjual al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdis. Wis sing krungu ya ora paham, kadang muni amin amin ribet kan. Semendingkan gambar mbok apapun ruwete tetap dimulai dari satu titik. Yes, mohon niki kegentenan Habib Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati guru-guru ingkang minulya, khususipun Gus Wafi Ibnul Kiai Maimun Zubair, ingkang kula hormati Gus Bahauddin Ibnu Kiai Nur Salim lan sedayanipun para sepuh bini sepuh Gus Umam nggih wonten, sedayanipun para santri, para bapak, para ibu, para jamaah thariqah ingkang kula hormati. Mugi-mugi dalu menika kita sami tansah pinaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, malam hari ini kula nggih remen sangat bahagia bisa jumpa dengan Gus Wafi. Kula niku gadah pengajian wonten teng Andong. Kebetulan kula teng mriku ngaji kitab kecil Gus, Risalatul Jamiah. Itu karya Habib Ahmad bin Zainal Habsyi, cuma tauhid, dasar, fikih, kemudian tasawuf. Nah, di malam minggu yang berikutnya niku kalau tidak salah rutinannya Gus Wafi. Rutinannya Gus Wafi. Nah, sebagian temanku di sana yang ikut thariqah, jadi senangnya itu senang zikiran, senangnya itu ikut thariqah, nanya sama saya, Habib, kalau saya ikut ngajinya Gus Wafi menurut jenengan pripun? Saya jawab, cocok, saya sangat.
Kenapa? Karena nyun ngapunten, kalau yang bicara masalah ilmu thariqah itu orang yang tidak pernah kenal syariat, jadinya ngawur. Tapi kalau sudah ada orang yang kenal ilmu syariat, berguru dengan sanad yang jelas, bicara masalah thariqah, niku berarti sudah berada pada jalur rel yang benar.